Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, NIM 2011 05 020 018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas atau makalah yang telah diberikan oleh dosen, yang mana makalah tersebut berjudul Perekonomian Terbuka. Untuk pengertian perekonomian terbuka ialah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau bisa disebut perdagangan ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan manfaat atau kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu secara perorangan, swasta ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dilakukan dalam bentuk produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Sedangkan untuk faktor-faktor yang menjadi penyebab perdagangan internasional, yakni ada 5 penyebab. Yang pertama ialah perbedaan dalam faktor produksi, yang mana dalam hal ini dalam sumber daya alam setiap negara itu berbeda-beda, sedangkan kebutuhan yang tak terbatas itu menjadi kendalanya, sehingga menyebabkan negara perlu melakukan perekonomian terbuka ini. Yang kedua ialah motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga yakni perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat adalah perbedaan komparatif dari harga barang. Dan yang terakhir ialah perbedaan dalam kemampuan untuk memproduksi barang. Untuk ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4, yakni sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Mekanisme perekonomian terbuka itu ada 4 yang tadi telah disebutkan, yakni seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Dan perekonomian terbuka ini disebut juga dengan kegiatan ekonomi 4 sektor, karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi 7 pasar, yakni pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan seperti pasar luar negeri dan lain-lain. Untuk keseimbangan perekonomian terbuka, syarat-syaratnya ialah keseimbangan pendapat nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dan suntikan sama dengan bocoran. Uraian tersebut akan menerangkan bagaimana keadaan tersebut tercapai dalam perekonomian terbuka. Kesimpulannya ialah bahwasanya perekonomian makro adalah suatu ilmu tentang perekonomian negara, sedangkan perekonomian terbuka adalah suatu sistem perekonomian yang melibatkan instrumen perdagangan yang ada pada negara tersebut dengan
melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk mengembangkan pembangunan pada negara tersebut, tetapi terkadang keadaan ekonomi yang ada di luar negeri dengan dalam negeri terjadi perbedaan. Maka dalam tersebut diperlukan ilmu pengetahuan ekonomi makro, perekonomian terbuka, serta teori tentang perekonomian terbuka agar suatu lembaga pemerintahan dapat mengambil keputusan akan masalah yang dihadapi negara tersebut. Dengan dasar teori serta ilmu pengetahuan, pemerintah bisa memutuskan kebijakan finansial serta moneter dengan tepat, serta membantu untuk berhubungan secara internasional untuk membangun serta mengembangkan perekonomian dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.